wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged nglampahi salat subuh berjamaah wonten Masjid At-Taqwa menika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged angsal keselamatan, kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dibimbing kalian Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, wabil khusus warga Puri Asidua senantiasa dibimbing, dituntun kalian Allah Subhanahu wa taala inggih punika tuntunan dinul Islam yang akan mendapatkan keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema ingkang kita bahas pagi menika ninjang menika inggih punika tujuan hidup, tujuan gesang manungsa wonten ing alam dunya kala wau napa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun menjelaskan wonten Al-Qur'an, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim, tujuan hidup kita, tujuan gesang Tuhan panjenengan sedaya kala wau tidak hanya mengejar kesuksesan dunia, ranten sukses kala wau benten-benten penafsirannya tergantung pemahamannya kita semuanya. Ada yang memahami orang yang sukses itu adalah orang yang jabatannya tinggi, orang yang sukses itu adalah orang yang kaya harta kekayaannya, sehingga sekarang ini seolah-olah orang yang sukses itu pandangannya orientasinya kepada materi, kapitalisme, yang dihormati bahkan menjadi pejabat harus punya banyak harta. Sebaik apapun orangnya, sejujur apapun, bila mana tidak punya uang kadang-kadang dinilai itu adalah belum sukses. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan kesuksesan yang orientasinya hanya dunia saja, ini berarti adalah orientasinya, tujuannya tidak akhirat. Nah, agama Islam menuntun kita semuanya sukses tidak hanya dipandang jabatannya tinggi, hartanya banyak, atau mungkin sukses hanya dipandang dari kemuliaan saja, hanya di dunia saja, sehingga manusia berlomba dengan berbagai cara supaya menjadi orang yang sukses, supaya menjadi orang yang jabatannya tinggi, sehingga mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah dumateng kula panjenengan sedaya. Bagaimana orientasinya hidup di dalam dunia, diarahkan kemana, tujuannya untuk apa? Tidak lain, tidak bukan adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah. Tujuannya adalah semata-mata untuk akhirat. Dunia tetap kita cari, yaitu tetapi sarana kangge untuk kesuksesan dunia. Nah, orang yang sukses adalah kalau orang mendapat akhir hidupnya mendapat predikat pangkat husnul khotimah, itu sebetulnya itu. Kata Imam Syafi'i, orang yang sukses itu adalah orang yang baik. Oleh karena itu, sebelum kita menjadi apa saja, sebelum menjadi orang kaya, sebelum menjadi orang yang berpangkat, bercita-citalah lebih dahulu menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, orientasi kita adalah akhirat, tapi tidak meninggalkan dunia. Maka ada istilah harta yang
sebenarnya itu nopo, bukan harta yang kita miliki, kekayaan itu yang banyak, tapi kita melihat bagaimana akhir kehidupannya Korun menjadi su'ul khotimah yang mengejar harta kekayaannya. Bagaimana akhir hidupnya Fir'aun yang hanya semata mengejar jabatan, akhir hidupnya Allah tenggelamkan di laut, akhir hidupnya adalah su'ul khotimah. Dari kedua contoh tersebut, apa gunanya harta kekayaan, apa gunanya pangkat yang tidak bermanfaat, yang tidak orientasinya dijadikan untuk akhirat, akhirnya menjadi sia-sia. Maka harta yang sebenarnya adalah amal kita sebetulnya. Meskipun harta kita banyak, tapi kalau tidak dijadikan amal jariah, maka harta itu akan menghantarkan masuk ke dalam neraka. Karena hidup itu bagaikan masuk ke dalam sebuah supermarket atau ke toko. Yang mengambil banyak itu nanti setelah pulang dari dalam supermarket akan bayar kepada kasir. Hidup juga begitu. Terserah kalian jadi apa saja, tapi setelah kematianmu nanti akan Allah perhitungkan dari mana harta kekayaanmu. Maka kita sebagai orang muslim, harta jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Harta secukupnya saja, Rasulullah mencontohkan, secukupnya saja. Jadilah orang yang zuhud, bagaimana dicontohkan kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana dicontohkan kepada seorang wanita, istri Rasulullah Siti Khadijah, 2/3 kota Mekah dimilikinya, tapi beliau menjalin hidup dengan zuhud, sederhana sekali. Itulah harta yang sebetulnya jadikan amal. Tapi yang di toko tadi yang membelinya sedikit juga ringan, maka orang yang harta kekayaan nanti itu, yang kaya nanti itu, Nabi Sulaiman itu 500 tahun nanti belakangan masuknya surga karena sudah menikmati hidup di dunia. Maka yang belum menjadi orang kaya, menjadi orang yang biasa, jadilah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Masih ada harapan, jangan sampai putus asa, seolah-olah kalau tidak kaya, mencalonkan apa tidak jadi, kemudian sampai ada yang kecewa. Maka jangan, tapi ada harapan, yaitu kesuksesan negeri akhirat. Yang kedua, manusia sibuk dengan berlomba-lomba mobil yang mewah-mewah, tapi ketahuilah sebetulnya sesungguhnya kendaraan mobil yang mewah itu adalah bukan Ayla, bukan Agia, bukan Avanza. Mobil yang terbaik adalah tuntunan agama Islam ini. Itu adalah kendaraan kita yang menuntun kita dari dunia ke akhirat, yang menuntun kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah memberikan wahyu yaitu Al-Quran, dan untuk menyempurnakan adalah Al-Hadis. Ada yang namanya ijma' qiyas kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tuntunan-tuntunan itulah yang akan membimbing kita. Maka perlu namanya kita seperti ini, ngaji bareng majelis ilmu, kita ngaji kepada guru, kepada yai yang menghantarkan kita ke dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian belajar ilmu tasyawuf, tareqah, hakikat ma'rifat, berguru kepada guru yang menyetiri kendaraan yang namanya guru mursyid. Yang ketiga, kita lomba pakaian, ada fashion show, berlomba-lomba baju dipajang kemana-mana. Oleh karena itu, pakaian yang terbaik itu bukan baju yang mewah, bukan gamis, bukan sarung, bukan yang lain-lainnya. Pakaian yang terbaik adalah yaitu pakaian takwa. Takwa itulah yang harus kita miliki. Jangan sampai membanggakan suku, jangan membanggakan kelompoknya, golongannya, jenis kelamin, tetapi yang terbaik di hadapan Allah adalah yaitu nilai takwa. Nah, ciri orang yang takwa diantaranya adalah orang yang menampakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mudah memaafkan, tidak mudah marah. Kalau dia melakukan kemaksiatan, cepatlah bertaubat. Itulah pakaian yang sesungguhnya, yaitu pakaian takwa. Yang nomor sekawan, teman yang terbaik itu bukan teman yang kita bareng-bareng ngopi, kita bareng-bareng guyon, gojek, rumpi, bukan.
ketika kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, teman pun kadang-kadang lupa ketika saat kita banyak rezekinya, mungkin banyak teman, tapi dalam keadaan kita mungkin barangkali kita ekonominya seret, kadang-kadang teman itu bisa juga menjauh daripada kita. Siapakah teman yang terbaik? Teman yang terbaik nanti kalau sudah di alam kubur, yang selalu setia meskipun yang mengantar jenazah itu akan pulang, tidak mau ikut di dalam kubur, yang tetap menemani dalam kubur di akhirat nanti adalah Al-Quran. Kita prihatin sekarang sudah jarang memegang Al-Quran, yang pegang HP saja, bukan termasuk saya sendiri ya, zaman akhir seperti ini. Kemudian rumah, kita sibuk membangun rumah dengan jenisnya, dengan bentuknya, kadang-kadang kita rubah, kadang kita asik dengan model yang terbaru, desain yang terbaru, tapi kadang-kadang kita lupa rumah yang terbaik bukan rumah di dalam dunia ini. Rumah yang terbaik adalah membangun rumah di akhirat. Nopo inggih menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana membangun rumah di akhirat? Ya kita berbuat baik, taat kepada Allah. Nanti Allah akan bangunkan rumah di negeri akhirat. Lajeng nomor 6, kita sibuk memasang wifi, sehingga kadang-kadang kita ini kalau tidak HP-an sekarang sudah di branding itu, ya seolah-olah itu kita ini lupa kepada wifi-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa wifi-nya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan berzikir kepada Allah, menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti HP kita sambungkan kepada wifi, tapi kadang-kadang kita lupa. Hidup kita kadang-kadang enggak tenang karena jauh dari Allah, tidak mau menghubungkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya jasad kita yang berzikir, lisan kita, tapi roh kita sambungkan kepada Allah. Insya Allah akan tenang. Sekarang ini kadang-kadang orang bingung, gelisah, begitu masuk Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Barang siapa yang ingin hatimu tenang, maka berzikirlah kepada Allah. Niscaya hatimu akan tenang, hati kita akan tenang. Inilah baiknya Allah. Kemudian nomor 7, wifi mereknya yang paling baik itu nopo? Nah ini wifi yang terbaik adalah yaitu memiliki hati yang baik, yaitu hati ajrot. Nomor 8, kita sibuk mencari cinta. Cinta. Kadang-kadang cinta kita juga manusia itu kadang-kadang bisa berubah. Oleh karena itu cinta yang tidak pernah berubah adalah yaitu cintanya Allah kepada makhluknya. Maka ada istilah cintai Allah dulu sebelum engkau mencintai makhluknya. Bagaimana kisah seorang waliullah yang bernama Robi'atul Adawiyah. Kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang alim kok sampai belum sempat berumah tangga nopo, saking tidak sempatnya memikir cinta kepada makhluknya, tapi dia saking asiknya bercinta kepada Allah yang tidak pernah mengingkari. Seperti seorang waliullah yang tidak memikirkan cintanya kepada manusia, yaitu adalah seorang wanita kekasih Allah yang bernama Robi'atul Adawiyah. Nomor 9, hiasan yang terbaik ini menunggu. Apakah hiasan lukisan? Bodoh. Hiasan yang terbaik adalah seorang istri yang soleh, yang solehah. Artinya apa? Bukan karena polesannya, bukan karena dandanannya, tapi akhlakul karimah, yaitu ada hiasan hati yang mulia, akhlakul karimah. Kemudian hiburan yang terbaik itu nopo? Hiburan yang terbaik itu adalah yaitu hiburan yang senantiasa bisa menyenangkan kita, yaitu memiliki hati jiwa kita selalu tenang, diberi ketenangan di dalam hati kita yang senantiasa hati kita ini tentram, yang hati kita ini damai. Demikian diantara beberapa kriteria atau ciri-ciri orang yang orientasinya hidupnya akhirat. Maka mudah-mudahan kita senantiasa
bermuhasabah diri senantiasa kita ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha hati kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi solusi semua masalah yang kita hadapi. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, maka Allah, barang siapa yang bertawakal, kita serahkan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita. Nah, percaya atau tidak kita ini, mudah-mudahan kita, kalau kita tadi sama-sama belajar akan percaya, mudah-mudahan Allah akan membimbing kita, memberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, memberi solusi semua masalah kita, mencukupkan rezeki kita sehingga dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekurangan, ada kurang berkenan teman-teman panjenengan sedaya, dengan sama terpangkat sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.